Desa Sukatani pagi itu terasa begitu sunyi. Matahari memancar lembut, menerobos celah-celah daun kelapa yang melambai pelan diterpa angin. Di sebuah sudut, Fahmi tengah menyapu halaman pesantren. Usianya baru 19 tahun, tetapi pandangan matanya menyiratkan kedewasaan yang jauh melampaui usianya. Ia santri kesayangan Kiai Ma'ruf, sosok yang dianggap sebagai penjaga utama ilmu di pesantren Nurul Hidayah. Namun, pagi itu, raut wajah Fahmi tampak gelisah. Hatinya terusik oleh kabar yang menyebar sejak semalam. Kabar itu datang dari seorang warga desa. Pastor Leonardus, seorang pendeta terkenal dari kota, mengirim undangan terbuka untuk warga desa menghadiri diskusi agama di balai desa malam nanti. Isinya terang-terangan mempertanyakan kebenaran Islam dan Al-Quran. Beberapa kalimat dalam undangan itu bahkan terdengar menantang. Apakah Al-Quran benar-benar kitab yang sempurna? Apakah Islam bisa menjawab tantangan zaman modern? Tulisannya menggetarkan hati banyak warga. Fahmi sempat meremas undangan itu saat pertama kali membacanya. Setelah menyapu, Fahmi bergegas menemui Kiai Ma'ruf di serambi pesantren. "Kiai, saya merasa ini bukan hanya diskusi biasa," ucapnya dengan nada penuh kekhawatiran. Kiai Ma'ruf memandangnya tenang, lalu menepuk bahunya. "Fahmi, kebenaran tidak perlu berteriak untuk membuktikan dirinya. Kadang, Allah mengirimkan ujian ini untuk menguji keyakinan kita. Pergilah, tetapi ingat, jadilah pemadam api, bukan pemicu bara." Malam itu, balai desa penuh sesak. Warga desa duduk berdesakan, wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Di tengah kerumunan, berdiri sosok tinggi dengan wajah tegas, Pastor Leonardus. Ia membuka diskusi dengan suara yang lantang, memukau, tetapi juga tajam. "Kawan-kawan, saya datang bukan untuk memusuhi, tetapi untuk mencari kebenaran. Saya ingin tahu, apakah Al-Quran benar-benar kitab yang sempurna, atau sekadar tulisan yang disusun oleh manusia biasa?" Katanya, membuat ruangan mendadak senyap. Fahmi duduk di sudut ruangan, tangan kanannya menggenggam erat tasbih kayu. Ia merasa tubuhnya panas, seolah setiap kata yang keluar dari mulut Pastor Leonardus adalah tantangan langsung terhadap keimanannya. Ketika pendeta itu mulai mengutip ayat-ayat Al-Quran dengan tafsiran yang salah, Fahmi tidak bisa lagi berdiam diri. Ia berdiri perlahan, mengangkat tangan. "Maaf, Pastor, izinkan saya memberikan tanggapan," ucapnya dengan suara tegas namun penuh hormat. Semua mata tertuju pada Fahmi. Pastor Leonardus tersenyum tipis, seperti menyambut tantangan. "Silakan, anak muda. Saya menghargai keberanianmu," katanya. Fahmi melangkah ke depan, jantungnya berdetak kencang, tetapi ia mengingat pesan Kiai Ma'ruf, "Jadilah pemadam api." Dengan suara tenang, ia mulai berbicara. "Al-Quran adalah kitab yang sempurna karena ia adalah firman Allah, bukan karangan manusia. Bolehkah saya bertanya, Pastor, apakah Anda telah membaca Al-Quran secara utuh, atau hanya memilih beberapa bagian?" Pertanyaan Fahmi membuat pendeta itu sedikit terdiam. Warga desa mulai berbisik-bisik. Fahmi melanjutkan, "Jika seseorang ingin mengkritik sebuah buku, bukankah sebaiknya ia membaca dan memahaminya secara menyeluruh terlebih dahulu? Al-Quran adalah kitab yang bukan hanya berbicara tentang akidah, tetapi juga tentang sains, hukum, bahkan kehidupan sosial. Jika Anda ingin mencari kebenaran, mari kita bicarakan dengan hati yang terbuka." Pastor Leonardus terdiam sejenak, lalu tersenyum, meski senyumnya kali ini tidak setajam sebelumnya. "Baiklah, anak muda, tunjukkan pada saya kebenaran yang Anda yakini," katanya, membuka pintu untuk diskusi panjang yang akan mengubah hidup banyak orang di ruangan itu. Namun, Fahmi tahu, ini baru awal dari perjalanan panjangnya malam itu. Fahmi berdiri tegak di depan balai desa yang penuh sesak. Suasana terasa tegang, seperti udara yang menggantung sebelum badai besar datang. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu memulai. "Pastor, jika Anda ingin mencari kebenaran, izinkan saya memulai dengan pertanyaan ini, apa definisi Anda tentang kitab yang sempurna?" Suaranya tenang,
tapi cukup lantang untuk didengar oleh semua orang. Pastor Leonardus tersenyum tipis, melipat tangan di dadanya. Bagi saya, kitab yang sempurna harus konsisten, tidak bertentangan, dan relevan untuk semua zaman. Fahmi mengangguk. Saya setuju. Maka, mari kita bicara tentang Al-Quran. Anda mengatakan bahwa Al-Quran bertentangan, tetapi benarkah begitu? Anda menyebutkan tadi bahwa Al-Quran mengandung kontradiksi karena ada ayat yang berbicara tentang perang dan ada yang berbicara tentang kedamaian. Bukankah itu menunjukkan bahwa Anda hanya melihat sepenggal, bukan keseluruhan? Matanya menatap langsung ke arah Pastor Leonardus, dengan tatapan yang tidak menantang, tetapi mengundang dialog. Pastor Leonardus terdiam sejenak, lalu berkata, "Baik, mari kita bicara." Ayat tentang perang, seperti perangilah mereka di jalan Allah, Al-Baqarah 190, bukankah itu menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kekerasan? Suara Pastor Leonardus terdengar tajam, dan sebagian warga desa tampak cemas. Beberapa di antaranya saling berbisik, khawatir Fahmi tidak mampu menjawab tuduhan tersebut. Namun, Fahmi tetap tenang. Ia tersenyum kecil dan menjawab, ayat itu sering disalahpahami. Jika Anda membaca lebih jauh, ayat itu dilanjutkan dengan penjelasan bahwa kita tidak boleh melampaui batas. Al-Quran tidak pernah membenarkan kekerasan tanpa alasan. Bahkan, dalam Islam, perang hanya dibenarkan sebagai upaya mempertahankan diri dari penindasan. Bukankah itu juga prinsip universal yang diajarkan oleh agama-agama lain? Warga desa mulai mengangguk pelan, merasa mendapatkan jawaban yang masuk akal. Pastor Leonardus terlihat mulai tergugah, tetapi ia tetap mempertahankan pendiriannya. Baiklah, saya terima penjelasan itu. Namun, bagaimana dengan sains? Jika Anda mengatakan Al-Quran adalah kitab yang sempurna, apa buktinya dalam ilmu pengetahuan modern? Pertanyaan itu meluncur dengan nada percaya diri, seolah-olah ia yakin Fahmi tidak akan mampu menjawabnya. Fahmi kembali tersenyum. Kali ini, ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah buku catatan. "Saya sudah menduga pertanyaan ini, Pastor," katanya lembut. Ia lalu mengutip ayat dari surah Al-Anbiya 30, "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya?" Bukankah ini menggambarkan teori Big Bang yang baru ditemukan oleh sains modern beberapa abad terakhir? Bagaimana mungkin kitab yang diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu berbicara tentang sesuatu yang hanya bisa dijelaskan dengan teknologi modern? Ruangan menjadi hening. Beberapa warga tampak kagum, sementara Pastor Leonardus terlihat berpikir keras. "Itu hanya kebetulan," katanya akhirnya, meskipun nada suaranya tidak sekuat sebelumnya. Fahmi tidak menyerang argumen itu. Sebaliknya, ia melanjutkan dengan nada lembut, "Mungkin, Pastor. Tetapi jika kebetulan ini terus terjadi di berbagai ayat, apakah kita tidak seharusnya mempertimbangkan kemungkinan bahwa Al-Quran memang firman Tuhan?" Di penghujung diskusi malam itu, Pastor Leonardus terlihat berbeda. Senyum tipis di wajahnya tidak lagi mencerminkan rasa ingin menang, melainkan rasa ingin tahu. Ia berdiri dan mengulurkan tangan kepada Fahmi. "Kamu seorang pemuda yang cerdas dan berani. Aku akan memikirkan semua yang kamu katakan malam ini." Fahmi menjabat tangan itu dengan hormat, menyadari bahwa perdebatan ini bukanlah tentang menang atau kalah, tetapi tentang membuka hati untuk kebenaran. Ruangan itu bergemuruh oleh tepuk tangan warga desa, tetapi di hati Fahmi, ia tahu perjuangannya baru saja dimulai. Setelah perdebatan itu, suasana di balai desa perlahan mencair. Warga satu persatu meninggalkan tempat dengan perasaan campur aduk, kagum, heran, dan penuh pertanyaan baru. Fahmi duduk di sudut ruangan, menatap kosong ke lantai, sementara Pastor Leonardus masih berdiri di tengah, dikelilingi beberapa warga yang ingin berbincang. Kepala Fahmi terasa berat. Ia mengingat setiap argumen yang ia lontarkan, setiap jawaban yang ia berikan. Apakah semuanya sudah cukup jelas? Apakah ia telah melakukan tugasnya dengan benar? Ketika semua warga pergi,
ruangan balai desa mulai lengang. Pastor Leonardus berjalan mendekati Fahmi, langkahnya perlahan namun penuh keyakinan. Fahmi segera bangkit berdiri, membungkukkan badan sedikit sebagai tanda hormat. "Pastor," ucap Fahmi singkat, nada suaranya terdengar lelah. Namun, Pastor Leonardus mengangkat tangannya, menghentikan Fahmi sejenak. "Anak muda, aku harus mengakui sesuatu," katanya, menatap langsung ke mata Fahmi. "Aku datang ke sini bukan sekadar untuk berdialog," lanjut Pastor Leonardus, suaranya pelan namun berat. "Aku datang dengan keyakinan bahwa aku bisa menggoyahkan imanmu dan warga desa ini. Aku pikir aku sudah memahami segala kelemahan dalam Islam, tetapi malam ini, kamu menunjukkan sisi lain yang belum pernah kulihat. Jawabanmu bukan hanya berbobot, tapi juga penuh ketulusan. Itu membuatku berpikir ulang." Kalimat itu membuat Fahmi tertegun. Hatinya berdesir, namun ia tetap mencoba menjaga sikap. Fahmi tersenyum kecil, menatap wajah Pastor Leonardus yang terlihat jauh lebih lembut dari sebelumnya. "Pastor, saya hanya hamba kecil yang berusaha menyampaikan apa yang saya yakini. Jika ada kebenaran dalam perkataan saya, itu datang dari Allah. Tapi jika ada kesalahan, itu semata-mata karena keterbatasan saya." Kata-kata Fahmi membuat suasana menjadi hening. Pastor Leonardus menatapnya dengan sorot mata yang berbeda, seperti seseorang yang perlahan-lahan mulai memahami sesuatu yang telah lama mengusik hatinya. Namun, sebelum percakapan itu berlanjut, tiba-tiba terdengar suara dari luar balai desa. Seorang pemuda berlari kecil mendekati Fahmi, wajahnya penuh kekhawatiran. "Fahmi, Kiai Ma'ruf pingsan di pesantren. Kami butuh bantuanmu segera," kata pemuda itu tergesa-gesa. Mendengar kabar itu, tubuh Fahmi seketika menegang. Tanpa berpikir panjang, ia meminta izin kepada Pastor Leonardus dan bergegas menuju pesantren bersama pemuda itu. Setibanya di pesantren, Fahmi mendapati Kiai Ma'ruf terbaring lemah di atas kasur sederhana di kamarnya. Para santri berkumpul di sekelilingnya, beberapa di antaranya tampak menangis. Wajah Kiai Ma'ruf pucat, tetapi matanya yang redup menatap Fahmi dengan penuh kehangatan. "Fahmi," bisiknya lirih, "kau sudah melakukannya dengan baik." Fahmi menggenggam tangan gurunya erat, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. "Kiai, mohon jangan bicara terlalu banyak. Kami akan memanggil dokter," kata Fahmi, suaranya bergetar. Namun, Kiai Ma'ruf menggelengkan kepala pelan. "Tidak, Fahmi, dengarkan aku. Aku bangga padamu. Ingatlah, tugas seorang penyampai kebenaran tidak berhenti di satu malam. Perjalananmu masih panjang, dan kamu harus selalu mengandalkan Allah dalam setiap langkahmu." Kata-kata itu mengguncang hati Fahmi. Ia merasa seperti sedang menerima amanah besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, di tengah kecemasan para santri, Fahmi merenung di sudut kamar Kiai Ma'ruf. Ia tidak hanya memikirkan kesehatan gurunya, tetapi juga percakapannya dengan Pastor Leonardus. Apakah ini semua bagian dari rencana Allah? Apakah dialognya dengan Pastor Leonardus adalah awal dari perjalanan yang lebih besar? Dengan mata yang mulai berat, Fahmi menundukkan kepala dan berdoa dalam hati, memohon kekuatan untuk melanjutkan jalan yang telah ia mulai. Fajar menyingsing di pesantren Nurul Hidayah, tetapi suasana tidak seperti biasanya. Para santri berkumpul di serambi dengan wajah penuh kecemasan. Kiai Ma'ruf masih terbaring lemah di kamarnya, sementara Fahmi duduk di sampingnya, menggenggam tangan gurunya yang terasa semakin dingin. Hati Fahmi terasa berat, seperti ada batu besar yang menghimpit dadanya. Setiap nasihat yang pernah disampaikan sang kiai seolah terngiang-ngiang, menambah rasa takut kehilangan yang sulit ia tahan. Kiai Ma'ruf membuka matanya perlahan, menatap Fahmi dengan senyum tipis yang penuh kasih. "Fahmi, bagaimana kabar pastor itu?" tanyanya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Pertanyaan itu membuat Fahmi sedikit terkejut. Di tengah kondisi kesehatannya yang rapuh, Kiai Ma'ruf masih memikirkan dialog yang terjadi malam sebelumnya. Dia pergi dengan hati yang penuh pertanyaan. "Kiai," jawab Fahmi lirih.
Tapi saya merasa ada cahaya kecil di dalam dirinya yang mulai menyala. Kiai Ma'ruf mengangguk pelan, seolah puas dengan jawaban itu. Fahmi, ingatlah, kadang tugas kita bukan untuk menyelesaikan perjalanan orang lain, tetapi untuk menunjukkan jalan. Apa yang kau lakukan kemarin adalah menyentuh hatinya, dan itu sudah cukup. Selebihnya, serahkan kepada Allah. Kata-kata itu membuat Fahmi kembali merenung. Ia selalu berpikir bahwa memenangkan argumen adalah tujuan utama, tetapi Kiai Ma'ruf mengingatkannya bahwa dakwah sejati bukan tentang kemenangan, melainkan keikhlasan. Menjelang siang, Pastor Leonardus tiba-tiba muncul di gerbang pesantren. Kehadirannya mengejutkan para santri. Beberapa dari mereka berbisik-bisik, tidak menyangka pendeta itu datang ke tempat mereka. Fahmi, yang baru saja selesai sholat duha, segera menghampirinya. "Pastor, ada yang bisa saya bantu?" tanya Fahmi dengan nada sopan. Leonardus menatapnya, matanya tampak lebih lembut dari sebelumnya. "Aku datang untuk berbicara, jika kamu berkenan," jawabnya. Fahmi membawa Pastor Leonardus ke ruang tamu pesantren. Suasana di antara mereka terasa tenang, meskipun ada ketegangan halus yang sulit dijelaskan. "Setelah diskusi semalam, aku tidak bisa tidur," kata Leonardus, memulai pembicaraan. "Jawaban-jawabanmu terus terngiang di kepalaku. Selama ini, aku merasa keyakinanku sudah cukup kuat, tetapi kini aku mulai merasa ada sesuatu yang belum ku mengerti." Suaranya terdengar jujur, tanpa jejak arogansi yang sebelumnya ia tunjukkan. Fahmi tersenyum tipis. "Pastor, pencarian kebenaran adalah perjalanan yang panjang. Tidak ada yang salah dengan meragukan, selama keraguan itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan." Leonardus mengangguk pelan. "Itu yang aku rasakan sekarang. Tetapi ada satu hal yang masih menggangguku," katanya, lalu menatap Fahmi dengan tatapan serius. "Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan? Apa yang memberimu keyakinan itu, Fahmi?" Fahmi terdiam sejenak, mengumpulkan pikirannya. "Keyakinan saya bukan hanya dari logika atau bukti, Pastor. Tetapi dari bagaimana Al-Quran berbicara kepada hati saya. Setiap ayatnya bukan hanya memberi saya pengetahuan, tetapi juga kedamaian. Dan kedamaian itu tidak bisa saya temukan di tempat lain." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Namun, keyakinan adalah perjalanan pribadi. Saya tidak bisa memaksa Anda untuk percaya. Tapi jika Anda ingin memahami, saya bisa menemani Anda dalam perjalanan itu." Mata Leonardus sedikit berkaca-kaca mendengar jawaban itu. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi, seolah mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. "Kamu anak muda yang luar biasa, Fahmi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku ingin belajar lebih banyak," katanya dengan nada tulus. Fahmi tersenyum, menyadari bahwa malam panjang di balai desa bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan besar yang tidak hanya akan mengubah Pastor Leonardus, tetapi juga dirinya sendiri. Hari demi hari berlalu setelah pertemuan antara Fahmi dan Pastor Leonardus di pesantren. Kehadiran pendeta itu menjadi bahan pembicaraan para santri dan warga desa. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang diinginkan Leonardus? Apakah dia benar-benar mencari kebenaran atau sekadar ingin menggoyahkan iman? Namun bagi Fahmi, ia tak ingin terjebak dalam prasangka. Sebagai seorang santri, tugasnya adalah menjawab dengan sabar setiap keraguan, tanpa mempermasalahkan niat awal orang yang bertanya. Suatu sore, Pastor Leonardus datang lagi ke pesantren. Kali ini, ia membawa sebuah buku tebal berisi catatan pribadinya tentang berbagai agama, termasuk Islam. Ia menyerahkannya kepada Fahmi. "Ini adalah perjalanan panjangku, Fahmi," katanya, suaranya tenang namun syarat emosi. "Aku mempelajari banyak kitab, banyak ajaran. Tapi ada satu hal yang selalu membuatku ragu dengan Islam, bagaimana bisa agama ini mengklaim kebenaran universal, sementara pengikutnya sendiri sering bertentangan satu sama lain." Pertanyaan itu terasa seperti tamparan halus, tetapi Fahmi tetap tenang. Ia membuka buku Leonardus,
membaca sekilas catatan-catatan yang tertulis rapi di sana. "Pastor, saya tidak akan menyangkal bahwa umat Islam kadang memiliki perbedaan pendapat. Namun, bukankah hal yang sama juga terjadi dalam agama lain? Yang perlu kita pahami adalah bahwa agama ini sempurna, tetapi umatnya tidak. Kami adalah manusia yang penuh kelemahan, dan seringkali kelemahan itu tercermin dalam perbuatan kami. Tapi itu tidak mengurangi kesempurnaan ajarannya." Leonardus terdiam, seolah sedang memikirkan jawaban Fahmi. "Lalu, bagaimana caramu tetap percaya pada kesempurnaan itu, Fahmi, di tengah semua kekurangan umatnya?" Tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih lembut. Fahmi tersenyum. "Karena Islam mengajarkan saya untuk selalu melihat esensinya, bukan hanya perilaku pengikutnya. Al-Quran adalah bukti nyata kesempurnaan itu. Ia tetap konsisten dan tidak berubah, meski zaman terus berganti." Percakapan mereka terus berlanjut hingga matahari hampir terbenam. Ketika azan maghrib berkumandang, Leonardus memperhatikan Fahmi yang segera beranjak untuk salat. "Pastor, izinkan saya salat dulu. Anda bisa menunggu di sini, atau Anda boleh ikut melihat bagaimana kami beribadah," tawar Fahmi sopan. Leonardus, yang awalnya ragu, akhirnya memutuskan untuk ikut ke masjid kecil pesantren. Di dalam masjid, Leonardus duduk di bagian belakang, memperhatikan dengan saksama setiap gerakan dan doa yang diucapkan Fahmi dan para santri. Suasana yang hening dan khusyuk itu entah kenapa menyentuh hatinya. Saat sujud terakhir, ia melihat wajah Fahmi yang penuh ketenangan, dan hatinya tiba-tiba terasa kosong, seperti ada ruang besar yang selama ini ia abaikan. Setelah salat, Leonardus tetap duduk di masjid. Ia menatap Fahmi yang menghampirinya dengan senyum ramah. "Pastor, bagaimana menurut Anda?" tanya Fahmi pelan. Leonardus menundukkan kepala, menghela napas panjang. "Ada sesuatu di sini," katanya, sambil menunjuk dadanya. "Aku tidak tahu apa itu, tapi aku merasa damai, Fahmi. Sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya." Fahmi tersenyum, kali ini lebih lebar. "Pastor, mungkin itu adalah panggilan dari Tuhan. Saya tidak bisa memaksa Anda untuk mengambil keputusan, tapi jika Anda ingin terus mencari, pesantren ini selalu terbuka untuk Anda." Leonardus mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku akan kembali, Fahmi. Aku harus memahami lebih banyak tentang kedamaian ini," katanya dengan suara serak. Dan malam itu, Fahmi menyadari bahwa perjalanan Leonardus menuju kebenaran mulai memasuki babak yang lebih dalam. Malam itu, angin dingin menyelimuti pesantren. Langit tampak gelap pekat tanpa bintang, seolah mencerminkan suasana hati Fahmi yang dipenuhi rasa harap dan cemas. Setelah Pastor Leonardus meninggalkan pesantren, Fahmi tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata terakhirnya, "Aku harus memahami lebih banyak tentang kedamaian ini." Fahmi bertanya-tanya, apakah Leonardus benar-benar mendekati kebenaran, atau hanya sekadar terhanyut dalam suasana. Pagi harinya, kabar mengejutkan datang dari seorang santri yang baru pulang dari desa. Fahmi, Pastor Leonardus dikecam oleh beberapa rekan pendetanya. Mereka menuduhnya mulai condong ke Islam setelah pertemuan di pesantren, katanya dengan nada khawatir. Kabar itu menyebar dengan cepat, menimbulkan spekulasi di antara warga desa. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Leonardus akan mundur dari pencariannya, atau justru tetap melangkah maju. Di tengah kegelisahan itu, Fahmi menerima undangan dari Leonardus untuk datang ke gereja. Awalnya, ia merasa ragu. Namun, setelah berkonsultasi dengan Kiai Ma'ruf, yang kondisinya mulai membaik, Fahmi akhirnya memutuskan untuk memenuhi undangan itu. "Pergilah, Fahmi. Terkadang, memahami kebenaran berarti kita juga harus mendengarkan cerita dari sisi lain," pesan Kiai Ma'ruf sebelum Fahmi berangkat. Fahmi tiba di gereja dengan hati yang berdebar. Leonardus menyambutnya dengan senyum tipis, tetapi wajahnya terlihat lelah. "Aku ingin kau melihat duniaku, Fahmi," katanya sambil mengajak Fahmi masuk. Di dalam, Leonardus memperkenalkan Fahmi kepada beberapa rekan pendetanya.
Namun, sambutan mereka terasa dingin. Salah seorang pendeta berkata dengan nada tajam, "Apakah ini pemuda yang membuatmu meragukan imanmu, Leonardus?" Fahmi tetap tenang, meski ia merasa suasana itu seperti medan perang. Leonardus menjawab dengan tenang, "Bukan dia yang membuatku ragu. Justru aku yang mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar memahami Tuhan?" Pernyataan itu membuat ruangan hening. Fahmi melihat sorot mata Leonardus yang penuh keyakinan, meski terlihat ada pertempuran batin di sana. Setelah pertemuan itu, Leonardus mengajak Fahmi berbincang di ruang pribadinya. "Fahmi, aku ingin bertanya satu hal. Mengapa Islam begitu menekankan pada tauhid, keesaan Tuhan? Bukankah itu terlalu kaku? Bukankah Tuhan yang penuh kasih bisa hadir dalam berbagai wujud?" Tanyanya dengan nada serius. Fahmi menarik napas panjang, lalu menjawab dengan lembut, "Pastor, justru tauhid adalah bentuk kasih terbesar dari Tuhan. Dengan keesaannya, kita tidak perlu kebingungan mencari bentuknya. Dia selalu dekat, tanpa perantara, tanpa batas. Itu adalah cinta yang paling murni." Mata Leonardus berkaca-kaca mendengar jawaban itu. Ia menunduk, seolah mencoba menahan emosi yang membuncah. "Aku tidak pernah memandangnya seperti itu," gumamnya pelan. Fahmi tersenyum, lalu menepuk bahunya. "Pastor, perjalanan menuju Tuhan bukanlah perjalanan yang mudah. Tapi selama hati Anda tetap terbuka, insya Allah kebenaran akan datang dengan cara yang indah." Malam itu, Leonardus mengantar Fahmi kembali ke pesantren. Sebelum berpisah, ia berkata, "Fahmi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, hatiku mulai merasakan sesuatu yang selama ini hilang." Fahmi menatapnya dengan penuh keyakinan. "Pastor, itu adalah tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Teruslah mencari, dan Anda akan menemukan jawabannya." Dengan perasaan yang campur aduk, mereka berpisah di gerbang pesantren. Sementara di kejauhan, fajar mulai merangkak pelan, membawa harapan baru. Malam itu, hujan turun dengan deras, mengguyur atap pesantren Nurul Hidayah. Suara rintik hujan yang biasanya menenangkan kini terasa berat di hati Fahmi. Ia duduk termenung di sudut kamar Kiai Ma'ruf, yang masih dalam masa pemulihan. Sang Kiai, meski terlihat lemah, menatap Fahmi dengan senyum lembut. "Bagaimana pertemuanmu dengan Pastor Leonardus, Fahmi?" tanyanya pelan, seolah mengetahui keresahan yang dipendam santri kesayangannya itu. Dia mulai berubah, Kiai," jawab Fahmi sambil menunduk. Tapi perubahan itu membawa banyak rintangan baginya. Rekan-rekannya mulai menjauhi dia, bahkan mengecamnya. "Saya khawatir, apa yang dia alami justru akan membuatnya mundur, Kiai." Suara Fahmi terdengar lirih, nyaris seperti bisikan. Kiai Ma'ruf menghela napas panjang, lalu berkata, "Perubahan menuju kebenaran memang tidak pernah mudah, Fahmi. Itu seperti pohon besar yang harus menghadapi badai sebelum akarnya benar-benar kuat." Ucapan itu terngiang-ngiang di kepala Fahmi saat ia kembali ke kamarnya. Ia memutuskan untuk melakukan salat malam, memohon petunjuk kepada Allah atas apa yang sedang terjadi. Dalam sujudnya, Fahmi menangis. Ia memohon agar Allah memberikan kekuatan kepada Leonardus, sekaligus memohon agar dirinya diberi keteguhan untuk terus mendampingi pendeta itu, apapun yang terjadi. Di tengah keheningan malam, Fahmi merasa seolah ada beban berat yang perlahan-lahan mulai terangkat. Keesokan harinya, Fahmi dikejutkan oleh kehadiran Leonardus di gerbang pesantren, meski hujan masih rintik-rintik. Wajah Leonardus terlihat lebih letih dari sebelumnya, namun ada tekad yang membara di matanya. "Fahmi, aku butuh berbicara," katanya dengan nada mendesak. Fahmi segera membawanya ke ruang tamu pesantren, menyediakan secangkir teh hangat untuk meredakan dinginnya tubuh Leonardus. "Aku diusir dari gerejaku," Leonardus berkata tiba-tiba, suaranya serak. Fahmi terdiam, terkejut mendengar pengakuan itu. "Mereka menganggapku pengkhianat karena terlalu dekat dengan pesantren ini, dengan Islam. Tapi aku tidak menyesal, Fahmi.
Yang aku sesali adalah kenapa aku baru mulai mencari kebenaran ini sekarang. Leonardus menunduk, kedua tangannya mengepal, menahan emosi yang meluap. Fahmi menatap Leonardus dengan penuh empati. Pastor, setiap perjalanan memiliki waktunya sendiri. Tidak ada kata terlambat untuk mencari kebenaran. Allah tidak pernah memalingkan wajahnya dari mereka yang tulus mencarinya, ucap Fahmi dengan lembut. Kata-kata itu membuat Leonardus terdiam, matanya berkaca-kaca. Tapi aku takut, Fahmi. Jika aku melangkah lebih jauh, aku akan kehilangan segalanya, pekerjaanku, teman-temanku, bahkan keluargaku. Apakah itu sepadan? Fahmi menghela napas panjang, lalu menjawab dengan penuh ketenangan. Pastor, Rasulullah sendiri menghadapi rintangan yang jauh lebih besar saat menyampaikan kebenaran. Beliau ditinggalkan, dihina, bahkan diancam. Tapi beliau tidak pernah menyerah, karena beliau tahu bahwa apa yang beliau perjuangkan adalah kebenaran. Jika hati Anda yakin, maka itu akan sepadan, Pastor. Allah tidak akan membiarkan Anda berjalan sendirian. Malam itu, Leonardus memutuskan untuk tinggal di pesantren sementara waktu. Ia ingin memahami lebih dalam tentang Islam, tanpa gangguan dari dunia luar. Fahmi menyadari bahwa keputusan ini adalah langkah besar bagi Leonardus, sekaligus ujian berat baginya. Di bawah langit yang masih diliputi mendung, keduanya duduk bersama di serambi pesantren, berbicara tentang iman, harapan, dan perjalanan yang penuh liku. Hujan pun perlahan berhenti, seolah memberi isyarat bahwa badai hati Leonardus mulai menemukan ketenangan. Pagi itu, pesantren Nurul Hidayah terasa lebih sunyi dari biasanya. Para santri tampak berbisik-bisik di sudut serambi, membicarakan kehadiran Pastor Leonardus yang kini tinggal di pesantren. Bagi sebagian dari mereka, ini adalah hal yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, bagi Fahmi, ini adalah langkah besar yang harus ia pandu dengan sabar dan penuh kehati-hatian. Di dalam kamarnya, Leonardus membuka Al-Quran yang dipinjamkan Fahmi. Ia membaca terjemahan surat Al-Ikhlas berulang kali, seolah mencari makna yang lebih dalam. Dia Allah, yang Maha Esa, gumamnya perlahan. Kata-kata itu terasa menenangkan, namun juga membingungkan. Fahmi, panggilnya saat Fahmi datang membawa teh. Aku membaca ayat ini. Sederhana, tapi mengapa aku merasa begitu berat memahaminya? Fahmi duduk di dekatnya, menatap Leonardus dengan tenang. Pastor, tauhid adalah inti dari Islam. Kesederhanaannya bukan berarti mudah diterima, karena ia menuntut hati kita benar-benar tunduk kepada Tuhan yang satu. Banyak orang yang berjuang seumur hidup untuk memahami dan merasakannya, jelas Fahmi. Leonardus mengangguk perlahan, matanya terlihat kosong namun penuh gejolak. Hari-hari berlalu, Leonardus semakin tenggelam dalam pencarian spiritualnya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam membaca Al-Quran, mendengarkan pengajian, dan berdiskusi dengan Kiai Ma'ruf. Suatu malam, setelah salat Isya, Leonardus mendekati Fahmi di serambi. Fahmi, katanya dengan suara berat, aku merasa hatiku semakin dekat dengan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tapi aku juga takut kehilangan siapa diriku. Fahmi menatapnya dengan empati. Pastor, setiap perubahan pasti menuntut pengorbanan. Tapi percayalah, Allah tidak pernah mengambil sesuatu dari kita kecuali untuk menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Siapa diri kita tidak akan hilang, justru akan ditemukan dalam cahayanya. Leonardus menghela napas panjang, lalu berkata, aku tidak tahu apakah aku siap untuk mengambil langkah terakhir ini. Malam itu, Leonardus tidak tidur. Ia duduk di musola kecil pesantren, memandang langit yang dipenuhi bintang. Suara gemerisik angin malam terasa seperti bisikan lembut yang mengajak hatinya berbicara. Ia teringat masa-masa ketika ia masih menjadi pendeta muda, penuh semangat untuk menyebarkan kasih Tuhan. Namun, kini ia merasa kasih itu semakin jelas arahnya. Dalam keheningan itu, ia memejamkan mata dan berdoa, untuk pertama kalinya, kepada Allah yang Esa. Keesokan paginya,
Leonardus menghampiri Kiai Ma'ruf dan Fahmi yang sedang berbincang di Serambi. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia berkata, "Kiai, Fahmi, aku telah membuat keputusan. Hatiku telah menemukan jawaban yang selama ini kucari. Aku ingin mengucapkan syahadat, jika kalian bersedia membimbingku." Kata-kata itu membuat Kiai Ma'ruf tersenyum haru, sementara Fahmi tak mampu menahan air matanya. Dalam suasana khidmat, Leonardus mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Kiai Ma'ruf, Fahmi, dan para santri. Air mata haru mengalir di pipinya saat ia menyelesaikan kalimat terakhir. "Aku merasa seperti dilahirkan kembali," katanya dengan suara bergetar. Fahmi menggenggam tangannya erat, sementara para santri bersorak takbir dengan penuh kebahagiaan. Cahaya matahari pagi menerobos awan, seolah menandai awal perjalanan baru Leonardus sebagai seorang Muslim, yang kini dikenal dengan nama Abdullah. Kehidupan di pesantren terasa berbeda sejak Pastor Leonardus, yang kini telah menjadi Abdullah, memeluk Islam. Para santri menyambutnya dengan hangat, meski beberapa dari mereka masih merasa canggung. Abdullah, dengan rendah hati, mulai mempelajari dasar-dasar Islam, termasuk cara salat, berpuasa, dan membaca Al-Quran. Namun, di tengah kebahagiaan ini, ujian besar tak bisa dihindari. Suatu pagi, Abdullah menerima surat yang dikirim oleh salah satu rekan pendetanya. Surat itu penuh amarah dan kekecewaan. "Leonardus, kau telah menghancurkan segalanya. Kami memberimu tempat, keluarga, dan kepercayaan. Tapi kau memilih meninggalkan semua itu untuk sesuatu yang tidak pasti," bunyi salah satu kalimat dalam surat itu. Abdullah membaca surat itu dengan tangan bergetar. Hatinya dipenuhi rasa sedih yang mendalam. Fahmi yang kebetulan lewat, melihat Abdullah termenung di Serambi. "Abdullah, apakah kau baik-baik saja?" tanyanya lembut. Abdullah hanya mengangguk pelan sambil menyerahkan surat itu kepada Fahmi. Setelah membacanya, Fahmi menatap Abdullah dengan penuh empati. "Ini adalah bagian dari ujian keimananmu, Abdullah. Setiap orang yang memilih kebenaran akan menghadapi rintangan. Tetapi Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berjuang di jalannya." Meski mencoba tegar, Abdullah tidak bisa mengabaikan perasaan bersalah kepada teman-temannya di masa lalu. Malam itu, ia berbicara kepada Kiai Ma'ruf di kamar kecil sang Kiai. "Kiai, apakah keputusan saya salah? Apakah dengan memilih Islam saya telah menyakiti hati orang-orang yang dulu saya anggap keluarga?" tanyanya dengan suara bergetar. Kiai Ma'ruf, yang mendengar itu, tersenyum lembut. "Abdullah, tidak ada kebenaran yang datang tanpa pengorbanan. Rasulullah sendiri ditolak oleh kaumnya ketika menyampaikan Islam. Tapi pada akhirnya, kejujuran hati yang akan menunjukkan